Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu perbandingan agama khususnya pada hari ini adalah perbandingan isi kitab. Isi kitab suci itu haruslah tidak boleh bertentangan antara ayat satu dengan ayat yang lain. Jangan ayat yang lain mengatakan Tuhan itu tiga, ayat yang lain mengatakan satu, yang lain mengatakan dua. Itu namanya terjadi tanaqud, bertentangan antara ayat satu dengan ayat yang lain. Padahal sekali satu, Allah itu tetap satu. Sekali esa, tetap esa. Qul huwallahu ahad. Say, Allah one and only. Allahus samad. Allah the eternal absolute. Lam yalid wa lam yulad. He begetted not, and nor is he begotten. Walam yakul lahu kufuwan ahad, and none like unto him. Tidak ada yang setara dengan dia. Jadi persyaratan isi kitab suci yang benar adalah yang tidak terdapat pertentangan antara satu ayat di satu tempat dengan ayat di tempat yang lain. Masya Allah. Haruslah orang yang jujur terpercaya, bukan pendusta. Penulis Al-Quran adalah orang yang jujur. Sekarang penulis Alkitab, bagaimana Alkitab disandarkan kepada Yesus, disandarkan kepada Musa, disandarkan kepada Nabi yang lain, sementara sang penulis tidak pernah jumpa dengan yang menerima wahyu itu? Bagaimana ini? Maka gugurlah kesucian kitab tersebut. Kemudian yang keempat, kriteria kebenaran kitab suci itu adalah apabila isi kitab suci itu tidak kontradiksi. Satu isi dia Kontradiksi, kalau pertentangan. bertentangan satu ayat dengan ayat yang lain, lalu yang mana yang mau dipegang? Masa Tuhan menurunkan tuntunan pedoman hidup bagi manusia, tapi manusianya malah bingung. Yang ini mengatakan Yesus Tuhan, yang ini mengatakan Nabi. Loh, yang mana mau diikuti? Masya Allah. Ternyata kalau kita baca Alkitab sendiri, tidak pernah kata-kata dari Yesus yang muncul pengakuan bahwa dia adalah Tuhan. Kalau kita baca dalam Injil Markus pasal 12 ayat 28 dan 29, ternyata Yesus sendiri mengatakan Tuhan itu adalah Allah yang Esa. Itu ada dalam Alkitab yang sudah dibaca oleh Pak Insan tadi. Lalu siapa yang mengatakan Yesus Tuhan? Itu Paulus ternyata. Yang mengatakan dia Tuhan itu Paulus, bukan Yesus. Semestinya Yesus lah yang lebih berhak mengatakan kalau dia Tuhan. Masya Allah. Rupanya kita baca dalam Alkitab, saya tidak tahu Pak Tampu Bolo sudah baca belum itu. Ya, kalau kita baca dalam Alkitab, ternyata yang mengatakan dia Tuhan itu adalah Paulus. Dalilnya di mana? Dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36. Ya, Kisah Para Rasul pasal 2 36. Apa kata Paulus? Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Masya Allah. Nah, itu di dalam kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul itu bukanlah kitab suci, tapi itu adalah tulisan dari Paulus. Itu menurut Ustadz Nabawan. Nah, baiklah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kisah perbandingan agama ini yang paling banyak diperbincangkan orang ya antara kitab Taurat, Injil, dan Al-Quranul Karim. Nah, Al-Quranul Karim banyak berbicara tentang agama-agama terdahulu dan membicarakan tentang ramalan kitab Injil tentang akan datangnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beberapa ratus tahun kemudian. Misalnya di dalam surat As-Saff ayat yang ke-6, wa idz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa mubashiran bi rasuli ya'ti min
ba'dihi ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Ingatlah ketika Isa anak Maryam mengatakan kepada Bani Israel, "Hai Bani Israel, aku ini hanyalah seorang rasul utusan Allah. Aku membenarkan ada kitab terdahulu namanya kitab Taurat. Aku benarkan juga akan datang sesudahku namanya Ahmad atau Muhammad. Tapi tatkala Muhammad itu nanti datang, karena orang banyak terpukau karena kepadanya, maka orang menyangka dia membawa sihir yang nyata. Haza sihrum mubin." Kenapa? Karena orang-orang Quraisy di sekitarnya termenung mendengarkan ayat itu, terpesona, berebut-rebut ingin mendengarkannya, tapi tidak mengimaninya. Sudah lama kemudian barulah mereka mengimaninya. Masya Allah. Nah, akhirnya mereka tahu bahwa Islam itu adalah agama semenjak dari Nabi Adam sampai dunia akhir zaman. Nabi Muhammad bukan pembawa pertama Islam, tapi penyempurna ajaran Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Nah, kita dengarkan sedikit lagi. Ya, siapa yang mengatakan di situ? Paulus. Kemudian dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 11, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bukan sebagai alat ukur apakah Yesus Tuhan atau tidak. Kalau sudah kembali kepada Alkitab, saya pikir jelas semuanya. Maka kembali kepada kriteria yang tadi. Apa kriteria kebenaran sebuah kitab suci itu? Terakhir. Lihat jam. Ya, terakhir. Kalau saya baca dalam Alkitab, ada beberapa alasan-alasan yang mengatakan dalam iman Kristiani dikatakan dia Tuhan. Yang pertama, rupanya karena Yesus itu lahir tidak punya bapak. Oh, kalau tidak bapak lalu Tuhan. Sehingga dianggap Tuhan. Masya Allah. Nah, kalau kita bicara logik, sebenarnya Nabi Adam itu lebih berhak menjadi Tuhan karena dia tidak punya bapak, tidak punya ibu. Yang kedua, dikatakan Nabi Isa atau Yesus itu pernah menghidupkan orang mati, lalu dikatakan Tuhan. Tapi saya baca dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 20 sampai 22, rupanya bukan Yesus satu-satunya yang pernah menghidupkan orang mati. Ada nabi yang lain namanya Elia juga pernah menghidupkan orang mati. Lalu kenapa Elia tidak dipanggil Tuhan? Nah, ini menjadi pertanyaan yang menarik sekali. Sayang sudah dekat, saya sudah habis waktunya. Jadi terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan dialog kita terus berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ayat ini cuma mengumpamakan Nabi itu sebagai fungsi utusan dari Tuhan karena memang itu dari Tuhan, tetapi dia tidak mengatakan aku adalah Nabi. Itu luga namanya. Mana kita tahu luga tambunan. Tidak pernah mengaku Nabi. Masya Allah. Rasul Yohanes di dalam Wahyu 19 ayat 16 menjelaskan tentang arti anak Allah. Arti anak Allah bukan karena pada waktu Yesus datang kedua kali di jubahnya tertulis Raja segala raja, King of Kings. Raja segala raja, King. Baik, waktu habis. Akulah Nabi, bukan penafsiran. Ini penafsiran. Aduh. Akulah Nabi. Tolong. Udah. Ya. Oke. Tolong. Baik, waktu habis. Terakhir. Tolong dia. Tetapi memang kedudukannya dalam Islam, Nabi Isa itu adalah seorang nabi, seorang utusan Tuhan, bukan sebagai Tuhan, bukan pula sebagai anak Tuhan, seperti yang diimani oleh saudara kita umat Kristus. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, jadi agama Hindu, agama Yahudi, agama Buddha, agama Islam kalau di Australia tidak dipakai satupun karena mereka sekuler. Nah, jadi bagi mereka hanya pemikiran logis saja, yang lain tidak. Kitab sucinya kitab sains, budi pekertinya kitab-kitab sosiologi, itu yang mereka pahami. Nah, jadi
Mulai dari anak SD itu sudah didoktrin Tuhan tidak ada, Tuhan tidak ada. Begitu kata mereka. Itu gabung tuh antara ateis, liberalis, dan orang-orang free thinker dan agnostik. Agnostik itu percaya dengan Tuhan tapi tak mau peduli apakah ada apa tidak. Ada ya terserahlah. Tidak dipelajarinya dan tidak diamalkan. Itu agnostik. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di Australia terhadap anak SD dikatakan oleh seorang profesor yang mengadakan penelitian tentang ketuhanan anak-anak SD. Ditanyakannya, masih ada di dalam kelas ini yang masih bertuhan, katanya. Hening semuanya, apalagi profesor itu baru masuk. Segan anak SD tadi. Diulangnya lagi, masih adakah di antara kalian di dalam kelas ini yang masih bertuhan? Menunjuklah seorang anak Indonesia sekolah di Australia. Dia anak dari pegawai kedutaan Indonesia di Australia. Katanya masih. Ya, profesor. Baiklah. Sekarang kalau kau masih bertuhan, nah ini logika anak SD ini. Kalau kau masih bertuhan, aku tanyakan kepadamu, pernah kamu meraba-raba Tuhan? No, not yet. Belum, tak pernah. Pernahkah kamu coba melihatnya, melempelototi Tuhan? Tidak pernah. Dan pernahkah kamu mencicipinya? Tidak pernah. Pernahkah kamu melihat warnanya Tuhan seperti apa? Tidak. Nah, berarti Tuhan tidak ada. Apabila sesuatu tidak bisa dipelototi, tidak bisa diraba-raba, tidak bisa dipegang, berarti dia tidak ada. Heninglah lokal itu semuanya, kebingungan. Nah, banyak pula yang pura-pura bingung, banyak pula yang tidak peduli. Seorang anak dari asal Indonesia mengatakan, Tuan Profesor, ya, I have a question. Saya memiliki satu pertanyaan. Ya, please, silakan Anda bertanya. Apa pertanyaannya? My question is, pertanyaan saya itu ialah, pernahkah Pak Profesor meraba-raba otak Profesor? Belum pernah. Pernahkah mempelototi otak Pak Profesor? Tidak pernah. Pernah melihat warnanya otak itu seperti apa? Tidak pernah. Nah, sesuatu yang tidak pernah dipelototi, tidak pernah dipegang, tak pernah diraba-raba, berarti dia tidak ada. Saya berkesimpulan bahwa Tuan Profesor, Pak Profesor tidak punya otak. Kenapa? Karena tak pernah nampak otaknya, tak pernah dipelototi, tak pernah diraba-raba. Wah, kehilangan kata-kata lah sang profesor ini. Mau dibawa berdebat anak SD ini, logikanya sampai di situ. Mau dibawa nanti bicara dengan teori relativitasme Einstein, dia belum bisa. Teori Stephen Hawking, dia belum bisa. Teori gravitasi, dia juga belum bisa. Jadi habis akalnya untuk menghadapi logika anak SD tadi. Akhirnya dia terdiam, malu sampai berakhir pelajaran. Kenapa? Karena tidak punya diksi, pemilihan kata-kata, perbendaharaan lagi, logika yang akan dipergunakan untuk setingkat anak SD. Kenapa? Karena kita berbicara dengan orang haruslah sesuai dengan tingkat pikirannya. Seperti kata Ali bin Abi Thalib, khatibun nasa ala qadri uqulihim. Berbicaralah dengan seseorang sesuai dengan tingkat berpikirnya. Jangan anak SD kita bawa pula tingkat pikir tingkat perguruan tinggi, tidak bisa. Mereka tidak tahu itu apa itu prima causa, mereka tidak tahu itu actus purus, mereka tidak tahu tentang distinct, mereka tidak tahu tentang absolut, mereka tidak tahu tentang unik. Karena mereka tidak tahu, ya tidak bisalah pemilihan kata itu disampaikan kepada anak SD. Akhirnya dia keluar dalam keadaan malu. Same, sangat memalukan. Same to you. Nah, demikianlah, semoga Allah meridai kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.